Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sebaik-baik pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya yang tak terhingga sampai detik ini selalu diberikan, dianugerahkan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba. Demikian pula dengan nikmat kesehatan, keamanan, kenyamanan, kedamaian dan rizki yang selalu diberikan kepada kita dari Allah penguasa alam semesta ini. Di setiap solat Jum'ah, di atas mimbar ini, semua para khatib selalu menyerukan untuk dirinya secara pribadi dan kepada seluruh para jemaah agar selalu meningkatkan rasa takutnya kepada Allah. Mari, kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah hari, bertambah baik, bertambah bulan, bertambah waktu, berganti tahun pun ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Rasa takut kita kepada Allah, mari kita tingkatkan dari hari ke hari menjadi ketakwaan yang utuh. Ketakwaan di mana ketika banyak orang, ketika kita sendirian, berada di keramaian, di kesunyian tempat malam waktu, ketakutan kita ini kepada Allah semakin kuat. Dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan selalu ada usaha untuk menghindari dari apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah dicontohkan oleh syuri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwa inilah kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan memperoleh kebahagiaan, dan kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah, baik dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kemudahan dari segala urusan kita dan akan memberikan rezeki
dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah tidak terasa, saat ini kita berada di penghujung tahun 2022. Saat ini, hari ini kalau kita hitung, maka kita sudah berada kurang lebih 2 pekan kita akan memasuki tahun baru 2023. Tahun ini beserta apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang penuh, yang sudah kita lalui bersama, akan menjadi masa lalu yang sudah jauh meninggalkan kita. Pergi meninggalkan kita untuk selamanya, dan tidak akan pernah kita temui walaupun sedetik saja. Kalau kita melihat waktu sudah berlalu, berarti setiap itulah sebenarnya jatah umur kita semakin berkurang. Kalau kita melihat diri kita, tentu sudah banyak perubahan, baik secara fisik maupun secara fisik dan tenaga yang kita miliki. Tidak terasa ketika kita melihat anak-anak kita yang dulunya masih kecil, sekarang sudah tumbuh dewasa. Ketika kita melihat orang-orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang dulu ya masih ada, sekarang silih berganti meninggalkan dunia yang serba fana ini. Kalau kita melihat wajah kita melihat tubuh kita, sudah banyak perubahannya. Mata kita yang dulunya sangat tajam, jelas melihat, perlahan-lahan sudah mulai berkurang. Pandangan mulai kabur. Ketika kita melihat fisik kita, rambut kita dulu yang serba hitam, sekarang satu persatu mulai tumbuh rambut putih. Wajahnya, kalau kita melihat wajah kita, dulu begitu gagah, begitu cantik, begitu indah, perlahan-lahan semuanya berubah dan berubah menjadi sangat berkurang dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini penting kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang tidak lalai. Hal ini kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim yang senantiasa sadar akan keterbatasan umur yang kita miliki di dunia ini, perlu melakukan evaluasi diri kita masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan istilah muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kalau tidak kita lakukan, maka ujung-ujungnya sudah jelas kerugian dan kesengsaraan yang besar di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam urusan dunia, seperti urusan bisnis misalnya, seseorang senantiasa melakukan evaluasi secara teliti dan rutin setiap pekan, ada yang setiap bulan, bahkan ada evaluasi tahunan. Bagaimana bisnisnya? Apakah berkembang dengan baik, ataukah merugi, atau berapa besar laba yang sudah dikantongi? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukannya membuahkan hasil, dan hasilnya sesuai apa yang diharapkan. Tujuannya jelas, agar tidak mengalami kerugian atau mengarah kepada kebangkrutan. Ini menjadi keharusan. Sebab kalau sama sekali tidak pernah ada evaluasi, maka bagaimana bisa diketahui usahanya? Bagaimana bisa dikenali, dimengerti bisnisnya ini dalam keadaan sehat atau sedang sakit? Akan beruntung atau berbuntung, tentunya harus ada yang namanya evaluasi perusahaan, bisnis, usaha apapun bentuknya. Bila dalam urusan dunia saja, yang urusan dunia ini serba fana, tidak ada yang kekal sedikit pun.
ada evaluasi diri. Bagaimana tentang urusan akhirat kita? Akhirat kehidupan yang nyata. Persoalnya bukan hidup mati, namun keselamatan dan kebahagiaan abadi yang akan kita lalui bersama. Bila demikian halnya, mengapa kita tidak mengevaluasi diri kita, baik dalam perkara kecil ataupun besar? Mengapa seseorang tidak bertanya pada dirinya? Tentu bertanya pada dirinya dengan beberapa pertanyaan, seperti yang bisa kita bertanyakan kepada diri kita. Mengapa aku tidak mau membaca Al-Quran? Mengapa aku belum bisa sholat subuh berjamaah? Mengapa aku masih bisa meninggalkan sholat jamaah di masjid? Mengapa aku masih belum bisa disiplin dalam sholat 5 waktu? Mengapa dan lain sebagainya? Mengapa kita tidak mengevaluasi diri kita semacam itu? Apakah akhirat tidak penting sehingga tidak butuh perhatian kita? Apakah dunia lebih baik dan lebih utama dibanding akhirat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul limattaqa wa la tuzlamuna fatila." Kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan didalimi sedikit pun. An-Nisa ayat ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ini sangatlah jelas bagi kita. Sebuah evaluasi diri kita harus kita lakukan. Mengevaluasi muhasabah diri ini kita harus lakukan setiap saat. Agar kita tahu, agar kita bisa mengenali diri kita, agar kita bisa melihat diri kita saat ini sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, sejauh mana kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah, sejauh mana hari ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, seberapa banyak perubahannya. Dan tentu dari pengalaman muhasabah ini yang sudah kita lakukan dalam diri kita ini, harapannya tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik, lebih disiplin, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dibandingkan dengan tahun saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terus-menerus memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongannya agar bisa bertaubat dengan tauban nasuha, serta diri kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah karena masih diberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.